Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Effendi. Baik, di video kali ini kita akan membahas sebuah sejarah, di mana sejarah ini adalah sebuah sejarah yang sangat penting bagi kalian dan saya sebagai warga negara Indonesia. Yang belum tahu mungkin pada saat ini akan tahu, dan yang sudah tahu bisa share ke teman-temannya yang belum tahu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya klik tombol subscribe dulu. Baik, kita langsung saja masuk ke videonya. Tapi sebelum itu saya pasang dulu shotnya. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kita ngopi dulu ya. Baik, dan kita akan memutar videonya dan langsung masuk ke beritanya. Sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1958. Bahasa Indonesia lahir itu pada tanggal Pada saat itu, para 28 pemuda Oktober. dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1928 karena itu pada saat sudah itu dikukuhkan bahwasanya bahasa Indonesia sudah dikukuhkan itu ya disahkan sebagai Undang-Undang Dasar untuk Negara bahasa Republik nasional. Indonesia. Itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan disahkan disebutkan sebagai bahwa bahasa negara ialah bahasa negara Indonesia. pada Bab 15 pasal 1945 36. itu. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah Jadi bahasa Indonesia digunakan ini sebagai guys bahasa dari perhubungan. memang bahasa Melayu ya. Lingua franca. Jadi kalau ada Bukan hanya orang di yang Kepulauan mengklaim Nusantara, bahwasanya bahasa melainkan Indonesia juga hampir itu di seluruh bukan Asia dari bahasa Tenggara. Melayu atau Bahasa dicontek, Melayu mulai dipakai di kawasan dusta. Asia Tenggara sejak abad ke-7. mereka lah yang mencontek ya kan. Itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 M. Di sini juga banyak bukti-bukti Talangtuwok ya Berangka tahun bahwasanya 684 M. bahasa Palembang. Melayu ini Kota adalah Tambun bahasa Berangka Indonesia. tahun 686 M. Bangka Barat. Dan Karangbrahi Berangka tahun 688 M. Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna. itu tidak hanya dipakai Oh mungkin pada zaman Sriwijaya katanya di sini karena di Jawa bahasa Tengah, Melayu kuno ya. Ganda Suling Mungkin, juga saya tidak tahu. prasasti berangka tahun 832 M, dan di Bogor ditemukan 800? prasasti berangka tahun 942 M yang juga 942 menggunakan bahasa M. Melayu kuna. Oh mungkin dia Pada zaman Sriwijaya, katakan itu bahasa Melayu 942 dipakai M sebagai itu adalah bahasa Masehi ya. kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Mungkin Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. oh Baik sebagai tunggu dulu, guys. bahasa antar suku di Nusantara. Jadi ya saya ngerti di sini maksudnya kenapa bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa Indonesia atau disahkan sebagai bahasa negara ya. Karena bahasa Melayu itu gampang untuk dimengerti dari seluruh warga negara Indonesia gitu. Dan kalau misalnya kita menggunakan bahasa misalnya dari Sulawesi, karena saya orang Sulawesi dan saya ini
ibu saya orang Bugis guys ya, tapi saya tidak tahu pakai bahasa Bugis. Yang saya tahu itu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Selayar atau bahasa Konjo, suku Konjo ya, dari Makassar. Jadi di sini mengapa dipakai sebagai bahasa Melayu makanya dipakai sebagai bahasa apa ya? Sebagai bahasa Indonesia gitu. Karena kalau misalnya di bahasa perdagangannya beda, di bahasa ya lainnya ini beda juga. Mungkin bahasa Melayu tidak akan dipakai sebagai bahasa sebagai bahasa Indonesia ya. Nah, betul. Di Sriwijaya, antara lain, menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Luen, Ising, 63,159, Kou Luen, Ising, 183, K. Oin Luen, Feren, 1919, Kue Yan Lun, Ali Syahbana, 1971 banding 1089. Kun Lun, Parnikel, 1977 banding 91, K. Unlun, Prentice, 1078 banding 19, yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Koen Luen adalah bahasa perhubungan, lingua franca, di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Karena gampang untuk dimengerti dari Asia Tenggara ya. Semua Asia Tenggara itu mengerti tentang bahasa Melayu. Makanya disahkannya itu untuk sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia ya. Aceh, berangkat tahun 1380 M, maupun hasil susastra, abad ke-16 dan ke-17, seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusalatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Wow. Ternyata bahasa Melayu ini menyebar ke seluruh Nusantara itu bersamaan dengan agama Islam guys. Wow. Mantap. Lanjut. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, ini dan antar maksud saya yang tadi, mudah dimengerti oleh antar suku, antar perdagangan kan, ya, semacamnya itu. kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Ya, Bahasa betul, Melayu tidak mengenal dipakai tingkat di tutur ya. mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab. Jadi mengapa bahasa Melayu sekarang itu di Indonesia bahasa Indonesia sekarang itu sudah agak berbeda dengan bahasa Melayu ya, tidak terlalu ke Melayunya, karena sudah banyak bahasa yang dicampur pautkan ke dalam bahasa Melayu ini, bahasa negara ini ya, seperti Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Persia ya kan. Makanya bahasa yang kita gunakan orang mungkin tidak tahu kalau ini bahasa Melayu sebenarnya, karena ya itu sudah bercampur-campur di dalamnya ya. Oke, kita langsung saja masuk. Bahasa Eropa. Lanjut ya. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Ya, Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu.
Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Betul sekali. Jadi mungkin setelah video singkat saya ya. Oke, sebelum keluar dari video ini atau channel ini, ada baiknya klik tombol subscribe dulu yang belum subscribe.